Halo pemirsa, kecelakaan bus di Subang yang menewaskan 11 orang tak hanya sopir bus, pemilik PO bus juga harus bertanggung jawab. Saya Oleh Wardani, Les Putar Anyu Siang, selengkapnya. Kasih jalan, tolong Tom. Kasih jalan. Pemirsa, 6 jenazah korban kecelakaan maut Subang telah dimakamkan di TPU Islam Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Duka menyelimuti keluarga korban kehilangan orang yang paling dicintai. Lautan tangis tak terbendung saat jenazah Mahesa Putra, korban kecelakaan maut di Subang akan dimakamkan di TPU Islam Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Padahal 6 hari lagi, Mahesa akan berulang tahun ke-19. Bukan perayaan, kini justru duka yang diterima keluarga. Niat ingin membahagiakan ibu dan adik-adiknya pupus. Sosok Mahesa Putra yang dikenang sebagai anak yang bertanggung jawab berpulang lebih dulu. Oh iya Bu, besok ulang tahun ya. Besok ulang tahun tanggal 19 teh. Terus saya bilang, ya kamu makan di mana? Nanti kita makan lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya mungkin ulang tahun ini ya teh. Fotonya Intan nggak ada ya? Tatapan kosong dan air mata Abdul Rahman tak lepas dari jenazah putrinya Intan Fauzia saat diturunkan ke liang lahat di TPU Islam Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Hati Abdul Rahman hancur melepas anak semata wayangnya untuk terakhir kali. Usai pemakaman Intan dilanjutkan dengan pemakaman Suprayogi, guru yang dikenal seluruh siswa SMK Lingga Kencana sebagai guru yang baik, tidak pernah marah dan suka bercanda. Korban ikut rombongan bersama istrinya yang kini masih dalam perawatan. 6 jenazah korban kecelakaan bus di Subang dimakamkan di satu area berdekatan di TPU Islam Parung Bingung. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, petaka bus maut yang menewaskan sejumlah siswa dan juga guru SMK Lingga Kencana di Subang menyisakan kenangan pilu bagi keluarga korban. Bahkan beberapa korban merupakan anak tunggal. Video perpisahan siswa kelas 12 SMK Lingga Kencana ini tak disangka benar-benar menjadi perpisahan terakhir bagi 9 siswa yang menjadi korban kecelakaan maut bus di Subang, Jawa Barat. Duka mendalam dirasakan keluarga, kehilangan sosok yang dicintai. Ngomong jam 10 dia mau pulang, minta jemput sekolahan. Iya, katanya mau jam 10 sampai Intan. Ibu jangan tidur dulu sama bapak, minta dijemput. Sempat minta digelarin kasur, mau tidur di sini. Sok deh sih. Sebenarnya sih dia sih orang yang baik juga sih. Enggak lagi ini dibilangin juga nuruti orang tua. Ya gimana ya, saya cuma sedih aja. Ya anak satu-satunya kan saya. Saya nanya, emang mau kuliah? Iya Bu, katanya. Mau kuliah, sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik. Pas habis lebaran beliau
ingin bertemu dengan adik-adiknya gitu. Ya, adik-adiknya. Saya juga rencananya memang antarlah kalau udah habis lebaran mau saya jemput, suruh nginep di Cipanas. Karena saya juga kangen, udah lama gak ketemu. Dia baik, tutur katanya lembut, nggak pernah kasar. Itu selalu menolong temennya, mau dengerin cerita temen-temennya. Kalau diajak kemana aja selalu mau. Sabar, nggak pernah marah-marah sama temen-temennya, walaupun dia disakitin juga. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus di Subang yang menewaskan 11 orang tak hanya sopir bus, pemilik PO bus juga harus bertanggung jawab. Sopir bus Maut Subang mengaku sempat memperbaiki kondisi rem saat istirahat makan sore. Ia sempat berencana memindahkan para siswa ke bus lain, namun urung dilakukan hingga kecelakaan terjadi. Nah, rem begitu personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin tahu habis. Nah, setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif, tidak ada. Iya, untuk mengurangi untuk kecelakaan yang lebih banyak, ya kan. Saya buanglah ke kanan karena saya lihat ada tiang listrik. Karena kalau saya terusin tidak ada jalur penyelamat lagi, setahu saya kalau di situ kan gitu. Iya, pada saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setar rem gitu. Sudah perbaiki, sudah semua. Saya sampai manggil montir, ya kan. Udah dicek, yang montir aman, ya bisa lanjutkan gitu. Rencana saya kan kalau emang ini lebih parah, saya akan oper penumpang di CM7. Pemirsa, tersangka kecelakaan maut bus pelajar di Subang bisa lebih dari 1 orang. Selain tidak memiliki izin, polisi dan KNKT soroti perubahan bodi bus dari bus menjadi high-deck. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan menginvestigasi penyebab kecelakaan bus wisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat. Selain olah TKP, investigasi dilakukan dengan membedah satu persatu bodi bus, terutama mengecek sistem pengereman yang menjadi penyebab utama kecelakaan. KNKT juga menyoroti perubahan spesifikasi bodi dari semula bus biasa menjadi bus high-deck yang berpotensi membuat kendaraan limbung. Kenapa terjadi banyak korban? Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Selain investigasi bodi bus, polisi memeriksa seluruh pihak terkait mulai dari sopir, teknisi, hingga pengusaha pemilik bus. Ya, ini sangat memungkinkan. Ya, jadi tidak hanya mungkin pengemudi, bisa saja tersangka kalau hasil penyidikannya mengarah ke adanya kelalaian daripada pengusaha kendaraan tersebut. Dari keterangan sopir dan beberapa siswa, sebelum kecelakaan terjadi, bus maut memang sempat mengalami kerusakan di bagian rem dan diperbaiki montir. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui hasil penyelidikan kasus kecelakaan bus wisata ini, sudah bergabung bersama kami Pak Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Mbak Aulia. Ya baik Pak.
Kami turut berduka cita bersama-sama atas apa yang terjadi terhadap para siswa kecelakaan bus ini. Dan kalau kita bisa bertanya nih Pak, sebenarnya kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden naas ini? Terima kasih. Yang pertama-tama saya juga turut berduka cita dan prihatin dengan kejadian kecelakaan bus pariwisata ini. Tentang siapa yang bertanggung jawab itu nanti hasil penyelidikan dari Polri. Tapi saya juga belum memberikan masukan atau menyampaikan bahwa kendaraan bis ini satu salah administrasi, bahwa kendaraan ini adalah tahun 2006. Kalau kita lihat usia kendaraan ini adalah sudah 18 tahun. Dan aturan yang ada bus pariwisata adalah usia 15 tahun. Seharusnya ini sudah tidak layak untuk operasional. Baik Pak, selain dengan usia bus yang sudah cukup tua, ini informasinya bahwa bus ini tidak memiliki izin atau izin angkut. Ini bagaimana dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri untuk melakukan pengawasan terkait hal-hal seperti ini? Terima kasih. Jadi memang kendaraan ini tidak berizin dan tidak ada uji kendaraannya. Kami tidak bisa mengontrol karena usia kendaraan itu yang bisa masuk dalam aplikasi perizinan adalah usia 15 tahun. Ya. Dan seharusnya kendaraan-kendaraan yang seperti ini sudah tidak operasional. Yang kedua tentang uji kendaraan. Uji kendaraan itu adalah ada di tingkat 2 kabupaten maupun kota yang melakukan uji. Dan database tentang kendaraan-kendaraan yang wajib uji itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Dan dengan database itulah bisa mengontrol bahwa mana kendaraan yang sudah wajib ujinya sudah mati, sehingga bisa dilakukan suatu komunikasi untuk tidak melakukan operasional. Pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan ini itu salah satunya kami sudah bekerja sama dengan Menteri Pariwisata, yaitu pemeriksaan menempatkan petugas di lokasi-lokasi wisata untuk mengecek tentang kelaikan kendaraan bis. Apabila ditemukan kendaraan yang tidak laik, maka petugas pemeriksa dari Dinas Pariwisata itu memberikan laporan kepada kepolisian terdekat maupun Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Itu salah satu upaya. Terima kasih Pak Hendro atas penjelasannya dan juga atas waktunya. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih. Pemirsa, pihak SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat angkat bicara soal kecelakaan maut yang menewaskan 9 siswa dan 1 guru. Menurut Kepala Sekolah, acara perpisahan kelas 12 siswa di Bandung sudah dibicarakan dan disepakati orang tua. Pemilihan pihak travel bus juga berdasarkan track record tahun sebelumnya yang berlangsung lancar. Ini kita pakai Will-in ini yang kedua kali ya. Karena yang pertama memang pelayanan yang cukup memuaskan gitu ya, makanya kita pakai gunakan kembali. Yang di pertama itu baik-baik saja, bahkan kita dari pihak sekolah berpesan kepada pihak travel mengatakan tolong berikan pelayanan ketika kita melaksanakan kegiatan di tahun yang kemarin, karena itu sudah cukup memuaskan untuk pelayanan anak-anak masyarakat. Itu saya minta itu. Karena sebelum kami melaksanakan itu kita rapatkan dulu dengan wali murid dan setuju gitu ya. Itu kita datang, kita undang wali murid bahwasannya untuk dalam kegiatan ini kita langsungkan di acara jalan-jalan anak-anak sekalian. Itu kita panggil dulu wali murid waktu itu. Iya. Sudah ada persetujuan, betul. Pemirsa, PT Jasara Harja memastikan seluruh korban meninggal dan juga luka dalam kecelakaan maut bus PO Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat mendapat santunan.
Tangis duka pecah saat perwakilan keluarga menerima santunan kecelakaan dari Jasara Harja. Besaran santunan untuk korban meninggal 50 juta rupiah per orang. Sedangkan santunan korban luka 20 juta per orang. Pihak Jasara Harja terus mendata seluruh korban luka, baik luka berat maupun luka ringan. Oh gitu. Semalingnya udah ditelepon. Pemirsa, 41 korban meninggal akibat banjir lahar dingin di Sumatera Barat dan 17 orang belum ditemukan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar Ayu News Siang. Anda kembali di Seputar Ayu Siang, pemirsa. 41 korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat. Proses pencarian 17 korban masih terus dilakukan dan masa tanggap darurat bencana dilakukan selama 14 hari. Delapan 18 orang korban meninggal dunia ditemukan akibat banjir bandang yang menerjang di 7 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas masih melakukan pencarian terhadap 26 warga yang hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Selain Tanah Datar, banjir bandang juga menerjang Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Akibat bencana ini, puluhan rumah rusak, 1 jembatan putus, serta belasan kendaraan dan ekskavator belum ditemukan. Petugas berupaya membersihkan material banjir yang bercampur lahar dingin Gunung Marapi. Pemkab Tanah Datar pun menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang ini selama 14 hari. Terhitung tanggal 12, kita tanggap darurat dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Data BNPB, 41 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di 3 kabupaten di Sumatera Barat. Saat ini 900 personil gabungan dikerahkan untuk pencarian dan evakuasi. Dari Tanah Datar dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar, sudah ada rekan kami Agung Sulistyo. Selamat siang, Mas Agung. Selamat siang, Mbak. Iya, Mas Agung, tolong diceritakan bagaimana update terakhir terkait pencarian korban. Baik, sampai siang ini pemirsa, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan untuk data terakhir, ini masih data tadi pagi, belum ada laporan penemuan korban terbaru dari pencarian hari ini. Dan data terbaru itu ada 18 orang sudah ditemukan meninggal dunia dan 29 orang masih dinyatakan hilang untuk khususnya di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke daerah terdampak banjir bandang ini karena memang kondisi jalannya putus atau jembatannya putus, sehingga daerah-daerah tersebut terisolasi seperti di daerah Sungai Jambu ya. Sampai sekarang ini mereka petugas belum bisa masuk ke lokasi dan warga di sekitar itu masih terisolasi dan saat ini sudah kekurangan terhadap makanan dan juga kekurangan BBM karena listrik juga tidak mati. Tadi masih dalam keadaan mati terputus akibat terjangan banjir bandang ini, Mbak. Baik, terima kasih. Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kloter pertama calon jamaah haji asal Jakarta tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan 388 jamaah haji melalui pintu fast track sehingga bisa langsung membawa koper ke dalam bus. Menggunakan 9 bus, kedatangan 393 calon haji di Hotel Abras Taba, Madinah, Arab Saudi disambut iringan musik rebana. Kedatangan kloter pertama Jakarta disambut sejumlah pejabat, diantaranya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Konsulat Republik Indonesia di Jeddah Yusron, dan Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Makhzumi.
Meski jarak penginapan hanya sekitar 150 meter ke Masjid Nabawi, namun para calon haji diingatkan agar selalu menjaga kondisi karena puncak haji masih beberapa minggu. Jamaah datang disambut dan oleh semua petugas ya, baik dari Pak Dubes juga hadir, Pak Konsul, Konsul di KJRI juga hadir. Alhamdulillah dari syarikah, dari masyarakat juga ikut memberikan sambutan, termasuk dari Majmu'ah. Cukup ramai dan cukup meriah dari sambutan. Alhamdulillah jamaah haji cukup senang dengan sambutan yang diterima. Dari Madinah, Arab Saudi, Sutur Fadli melaporkan. Pemirsa, warga penggemar musik punya alternatif untuk menyaksikan pertunjukan musik live di kawasan Bandung. Sejumlah musisi papan atas Indonesia rutin tampil di Gedebag Jazz Festival di kawasan timur kota Bandung. Konser musik bertajuk Gedebage Jazz Festival menampilkan sejumlah musisi jazz Indonesia berlangsung di Sawarga Courtyard, Sumarekon Mall, Kota Bandung. Di hari pertama, sejumlah musisi papan atas Indonesia seperti Indra Lesmana, Andin, Marion Jola, serta Ardito Pramono tampil sejak petang hingga malam hari. Gedebage Jazz Festival diselenggarakan untuk mengangkat potensi wisata di wilayah timur Kota Bandung. Ya, kita optimis gitu ya, karena ini memang daerah baru yang memang mulai berkembang, khususnya di timur ya Gedebage, dan juga ini menjadi salah satu, kita harapkan menjadi satu tempat destinasi wisata. Sebagai penyelenggara acara ini, Sumarekon Mall Bandung berharap Gedebage Jazz Festival bisa menjadi salah satu ikon pentas musik bergengsi di Kota Bandung, sekaligus mengangkat potensi wisata yang ada di Bandung Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Juru parkir liar meminta uang parkir Rp150.000 di depan Masjid Istiqlal, Jakarta viral di media sosial. Pemirsa, berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Aulia Wardani bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa. Dan saya juga. Ya masa 150 sih? Masa 100? Memang belum pernah Bapak, baru kali ini memang. Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150? Boleh tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Pemilik kendaraan menolak membayar tarif Rp150.000 sempat terlibat perdebatan panjang dengan para juru parkir liar ini. Mana perdanya? Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Hingga Minggu sore aksi parkir liar di kawasan Istiqlal masih juga terus terjadi. Pengendara bahkan diminta uang parkir Rp50 hingga Rp100.000.